saya kedatangan tamu istimewa langsung dari Solo, Jawa Tengah. Ya, semangat pagi Mas Yudi. Pagi. Ya, Mas ini artinya Mas dan Master. Ya. Mas itu supaya berkilau gitu ya. Berkilau dan selalu muda gitu. Mas Yudi, selamat datang di Jakarta. Gimana perjalanan Solo Jakarta? Alhamdulillah lancar kayak. Yes. Cepet kan saya udah tahu. Luar biasa. Nah, Mas Yudi, ini terima kasih sudah datang dan berkunjung di studio Kapten Sar. Oke, thank you. Wah, keren banget ya studionya ini. Studionya keren ya. Nah, Asik, yang jadi keren sebenarnya bukan studionya. Hari ini saya ada topik sangat menarik. Ya. Ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Banyak orang, oke. Dan ini juga menyangkut fenomena atau beginilah. Apa yang sekarang lagi dibicarakan orang di seluruh dunia? Lagi, oke. Ya. Lagi hits. Lagi kata-katanya ya. Dan kita akan bincangkan ya. Nah, ini menyangkut Mas Yudi, melek digital. Mungkin pernah ini ya sering dengar ya. Berarti nggak, undang saya bukan ngomongin bawah sadar berarti? Oh, nggak biasa kita ngomongin hipnosis itu kan beda lagi. Ini bukan tentang menidurkan dan lain. Kita lupakan tema itu. Lupakan tema itu. Ini tema yang benar-benar serius. Tapi kita santai saja. Iya, melek apa tadi? Melek digital dan juga sadar aset. Jadi dua tema ini. Ya. Satu melek digital, artinya dari merem melek ya. Ya, betul. Tentang digital. Okay. Kemudian sadar. Jadi dari kalau di hipnosis itu dari mulai nggak sadar ke sadar gitu ya. Nah, ini sadar aset. Sadar aset, oke. Ini dua tema yang menarik nih. Nah, apa kaitannya? Bahwa sekarang ini kan COVID ya. Ya. Hampir orang dimanapun di seluruh dunia bicara tentang COVID. Oke. Nah, melek digital dan sadar aset ini apa kaitannya dengan memenangkan global crisis? Sekarang ini kan terjadi krisis global. Ya. Jadi bukan COVID-nya yang mengerikan sebenarnya. Betul. Tapi akibat dari COVID itu terjadi yang namanya krisis global di ekonomi dan keuangan dunia. Ya. Nah, ini jadi bincang kita siang ini. Oke. Nah, cuma gini Mas Yudi. Ya. Ini kalau bincang dengan Master Yudi ini kan saya sudah baca literaturnya. Yeah. Master Yudi ini masuk dalam kategori the important man gitu. Yang hari-hari ngomongin tentang blockchain, crypto, ya, digital money, betul. Dan Master Yudi ini punya satu institusi namanya Master Yudi Corporation, ya. Master Yudi Corporation. Dan juga hari ini, kalau saya tidak salah ini Master Yudi juga tercatat sebagai salah satu orang penting di apa nih hubungannya dengan Katanglingga nih? Ada tulisan Katanglingga nih. Ada. Oh gitu. Oh nanti ya. Oke, langsung saja. Ini orang awam saya pertama. Ini seringkali dibingungkan dengan istilah nih. Ada blockchain, ada Bitcoin. Lagi rame. Kemudian ada kripto. Ini kita mulainya dari mana dulu nih Mas Yudi? Kebetulan gini Cap. Jadi kalau untuk ngomongin bawah sadar kita udah tahu ya seperti kerjaan kita. Cuman kalau untuk ngomongin Bitcoin, kripto dan sejenisnya itu kebetulan 3 tahun belakangan ini emang saya sama teman-teman bukan ahli sih, sering berbicara soal itu. Saking seringnya ngomong, saking seringnya kita coba-coba praktek sebagainya, jadi kita tahu sedikit banyak soal apa itu Bitcoin. Sedikit atau banyak? Tergantung kapten mau yang sedikit atau banyak. Oke, lanjut. Ya, jadi ya mungkin sedikit banyak kan tergantung daripada pengetahuan dari teman-teman sendiri. Ya, nanti saya bilang banyak ternyata ada yang lebih banyak pengetahuannya. Jadi mungkin yang hari ini lagi rame lah ya, paling gampang adalah ngomongin soal Bitcoin. Karena fenomena itu soal ngomongin COVID-19 di mana semua perusahaan hampir rata-rata perusahaan drop, lockdown, sebagian bangkrut. Yes. Tapi yang hidup di era COVID-19 atau di era pandemi kan yang berbasis digital. Oke.
sebentar, saya garis bawahi. Jadi akibat dari COVID, ya ini banyak korporasi terutama ya, perusahaan besar. Betul. Ini boleh dibilang gini lah, banyak yang tutup gitu ya. Iya. Namun di satu sisi ya, ada yang masih survive, bahkan take profit gitu. Sebetulnya ini kayak waktu dulu saya pernah dengar Kapten ngomong, berubah atau punah itu. Jadi pada saat di era pandemi ini ya, bagi orang-orang yang tidak berubah ya pasti punah. Contohnya banyak perusahaan yang tutup, bukan tutup, ganti aja. Berganti. Kalau ngomong tutup kok kayaknya Indonesia ngeri-ngeri sekali gitu. Itu hanya berganti dari yang offline jadi online. Dulu orang yang tidak biasa megang uang digital atau cashless, dia pakainya hanya uang kertas. Sekarang sudah mulai digital. Terbukti kemarin kan COVID-19 sempat membuat orang itu nggak mau pegang uang kertas karena banyak isunya di uang kertas ini bisa menularkan COVID-19. Mungkin karena pegang virusnya lebih aman itu salah satunya. Nah mungkin era trennya Bitcoin itu muncul gara-gara itu salah satunya. Karena Bitcoin itu setahu saya dari kawan-kawan saya, Bitcoin adalah sebuah aset digital. Aset digital. Tapi kalau kita ngomongin Bitcoin secara global, arti internasional, Bitcoin disebut dengan cryptocurrency atau mata uang digital. Jadi ada dua pemahaman ya. Kalau di Indonesia hanya dikenal sebagai crypto aset atau aset digital. Internasional dia adalah cryptocurrency. Iya. Mata uang ya. Betul. Kenapa kok di Indonesia tidak boleh cryptocurrency? Karena di Indonesia udah jelas ada undang-undang yang mengatur bahwa alat tukar paling sah adalah rupiah. Yes. Ini ada hubungannya dengan emas kemarin ya? Ada undang emas kemarin, betul. Betul. Saya masih ingat itu ya. Tapi nggak usah sebut lah ya, gitu ya. Lain soalnya temanya ya. Begini. Ini kita mulai dulu dengan Bitcoin atau blockchain. Jadi mana yang harus dibahas dulu nih? Blockchain, Bitcoin, mana? Kalau kita bicara soal Bitcoin, pasti kita bicara blockchain. Pasti ya. Pasti. Tapi kalau kita berbicara blockchain, belum tentu Bitcoin. Tapi di Indonesia ngomong blockchain dan Bitcoin itu nggak bisa dipisahkan. Betul sekali. Karena hari ini orang-orang banyak mengenal ngomong blockchain pasti Bitcoin. Padahal kalau bicara blockchain sendiri, blockchain itu bukan Bitcoin, itu teknologi. Open ledger, catatan, sebuah pencatatan yang bisa dilihat seluruh dunia. Itu udah blockchain. Gini, Mas Rudi. Ini karena banyak pemirsa ini dari rekan-rekan yang baru ya, memahami atau baru mendengar, melihat, tapi sudah tahu fenomenanya. Karena mereka hari-hari ini pegang OVO, pegang Dana, gitu. Bisa nggak ada ilustrasi yang simpel gitu untuk menerangkan blockchain, Bitcoin, kripto seperti itu? Jadi kita lebih baik kalau bicara soal di Indonesia, itu kita banyak bicara soal fakta dulu. Teknologinya agak belakang dikit. Supaya gampang dicerna ya. Betul. Contoh Bitcoin itu kenapa kok disebut sebagai aset digital? Karena tahun 2009 yang lalu. Jadi Bitcoin itu tahun 2009 udah ada kan? 2009. Cuma sekarang baru ramai karena kemarin pas Covid aja kan semua serba digital, jadi orang mulai tadi melek digital. Masuk ke tema ya. Bitcoin tahun 2009 karena kebetulan saya mempelajari kripto tuh sudah baru 4 tahun sih. Baru 4 tahun. Jadi katanya tahun 2009 yang lalu dengar-dengar dari orang-orang yang mengenal Bitcoin lebih dulu, harga Bitcoin itu masih murah, harganya di bawah Rp1.000. Rp1.000. Harga Bitcoin cuma di bawah 1.000. Padahal itu yang ngomong ada yang Rp100, Rp10, ya pokoknya di bawah Rp1.000. 1.000 lah ya. Karena zaman dulu orang masih belum memperhatikan Bitcoin. Dianggap Bitcoin itu ya cuman apa sih gitu ya. Bitcoin. Oke. Tapi berjalannya waktu dari 2009, 2013, 2017 ini yang saya sebutnya tahun-tahun Bitcoin mulai terasa kenaikannya. Jadi berproses 3 tahun Bitcoin mulai punya angka, punya nilai. Dari yang mulai 1 juta naik jadi 3 juta. Bahkan tahun 2021 ini Bitcoin sempat menembus harga 800 juta lebih. 800 juta? Ini fenomena ya? Fenomena. Ini yang real ya? Dan lebih parahnya lagi adalah Bitcoin menyentuh 800 juta di era pandemi. Mas Rudi, ini menarik. Iya. Ini kan kita mau bicara fakta dulu kan? Sebelum ngomongin apa teknologinya kan? Betul. Fakta ada makhluk namanya Bitcoin. Betul kan? Betul. Dulu orang, apa itu
Bitcoin. Saya sendiri apa gitu loh. Jadi lewat begitu saja. Iya. Nah, tiba-tiba ada satu fenomena bahwa dulu nilainya satu Bitcoin itu 1.000. Iya. 2009. Bahkan di bawahnya 1.000 kan. Dan tiba-tiba menjelma satu Bitcoin lebih dari 800 juta. 800 juta. Guys, sahabat Kapten Sar, ini menurut Anda gimana fenomena ini ya? Dan ini keniscayaan untuk tidak membahas tentang ini, benar ya? Iya. Nah, oke. Jadi ini sesuatu yang udah real terjadi. Real Kalau terjadi. Bitcoin ada makhluk Ada yang makhluk. nilainya dulunya Betul. tidak bernilai lah. Gitu. Bahkan kalau kita bicara soal 2009 ke sekarang kan terlalu panjang kan. Yes. Kita boleh nggak bicara tahun kemarin aja. Tahun kemarin, oke. Jadi tepatnya kalau nggak salah 13 Maret tahun 2020. Ya. Jadi 13 Maret 2020 itu harga Bitcoin itu sekitar 65 jutaan kan. Yes. Itu mah udah masuk Ya. Covid kan. Oke, Ya. saya juga Pernah denger kan? Iya, bukan dengar. Saya mau buka laptop. Oh, tapi beli nggak? Lupa. Iya. Lupa nggak beli. Saya belum Iya. terlalu aware. Oh, betul. Nah, kebetulan kan pas pada saat Bitcoin 65 juta itu, Oke. banyak orang mungkin menganggap bahwa Bitcoin aset digital yang juga terpengaruh karena pandemi. Pandemi. Tapi ternyata Bitcoin pada saat di era pandemi bukannya terpengaruh untuk turun, tapi dia cenderung Terpengaruh tetap tapi naik. Dan mungkin dari situlah banyak orang yang sekarang mulai tadi yang kata bilang melek digital. Oke. Karena banyak orang menyesal kenapa dulu kok nggak kenal Bitcoin. Kayak tadi Kapten tadi udah buka laptop Oke. tapi lupa belum beli. Oke. Itu tadi. Oke, jadi intinya bahwa ini fenomena. Fenomenal. Jadi mau nggak mau, suka atau tidak suka. Nah, paling penting itu. Suka tidak suka. Suka tidak suka. Ya. Kita mesti melek digital. Betul. Ya. Nah, Betul. gini, Mas Rudi, Ya. kita agak lebih oke, ini tadi kan fenomena. Ya, Sekarang ada Bitcoin, Bitcoin. ada rupiah, dolar. Ini kan Ada, sekarang, iya, ya. current currency, Ya. ya. Ini gimana orang bisa cepat ngerti gitu, ya, Ya. bahwa saya pegang Bitcoin. Ini kan sama dengan pegang senilai uang kan, artinya bisa diuangkan kan. Lebih tepatnya lagi tuh karena Bitcoin itu tadi aset digital. Aset digital. Kebetulan Sebentar, Mas Rudi. Ah. Kita ngomong aset dulu. Aset dulu. Aset itu adalah sesuatu yang kayak orang kenal tanah dulu, rumah, itu aset ya. emas, itu aset dulu ya. Aset. Ini aset real namanya. real, bisa Ini dipegang, bisa dipegang. dilihat. Ini Oke. tadi disebut aset digital. Ya, Oke. Aset yang berbasis teknologi, benar ya? betul. Oke. Terus? Kalau tadi emas, rumah, tanah kan bisa dilihat dan dipegang. Oke. Kalau Bitcoin pun juga bisa dilihat dan dipegang. Mhm. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kita melihat handphone kita dan memegang handphone kita. Oke. Karena Bitcoin itu ada di Perangkat itu. perangkat lunak kita. Iya. Oke. Software. Artinya gini, artinya kesimpulannya kan gini. Memiliki aset digital Ya. itu ekuivalen dengan atau sebanding nggak dengan memiliki aset real? Kalau tadi saya bilang cap Bitcoin tanggal 13 Maret tahun 2020 Oke. 65 juta. Ya, Berarti kalau saya bawa di dalam sebuah handphone, oke. handphone saya ini serasa membawa dua unit motor. Oke. Ya. Atau bisa kalau di desa itu bisa satu petak sawah ya. Iya. 65 juta. Oke. Terus tiba-tiba hari ini Bitcoin naik jadi 800 juta kan. Oke. Yang saya bawa di handphone Iya. bukan lagi sepetak tanah kan, Ya. tapi satu buah rumah. Boleh. Ya. Kalau di Solo dapat Iya. satu rumah mewah 500 juta dapat. Itu ada tuh tipe rumah yang kayak gitu. Tipe rumah 21 itu. Masih dapat juga mobil expander 1. Oh iya. Iya kan? Oke. Nah, itu perbedaannya adalah aset ini bisa dibawa kemana-mana. Yes. Kalau aset fisik yang bisa dibawa kemana-mana cuma emas. Cuma Mas. Kita ya. nggak mungkin mau gendong pekarangan Oke, rumah. oke. Kita mau gendong bangunan rumah. Ayo. Nggak mungkin. Artinya pertanyaan saya, Ya.
aset digital itu Ya. ekuivalen dengan aset real. Iya. Hanya aset real ini kan nggak bisa dibawa kemana-mana. Nah, Ini aset digital ini mewakili aset real tapi dalam bentuk perangkat teknologi. betul. Bener ya? Betul. Wah, saya makin pinter nih. Kalau zaman Dekat dulu Mas kita Rudi. sering bercanda sama teman-teman motivator itu, Ya. kamu ngapain di rumah? Rumahmu nggak akan digondol keong kok, nggak akan Wah. digondol. Ya, 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 ya. Oh, rumah dijagain sih. Ya, 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 ya. mungkin ya, saking ya. cintanya teman kita dengan aset rumahnya. Aset rumahnya. Dia nggak berani keluar rumah untuk jaga rumahnya. Yes. Nah, kalau kita sekarang bisa bawa rumah kemana-mana. Mana-mana. Jadi di handphone ini bisa jadi itu ada 3 rumah ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke. Menarik Mas Rudi. Menarik. Nah, oke. Kita tadi bicara blockchain. Ya. Oke, kita udah paham. Itu rumah besar ya. Boleh nggak saya ibaratkan gini, Mas Rudi? Itu blockchain itu kalau kita kan biasa belajar. Kalau NLP. tadi baru bicara soal aset digital, kayak. Ah, Belum oke. ngomongin blockchain. Oh, belum ngomongin Belum blockchain. ngomongin blockchainnya kayak. Oke, aset digital. Aset digital aja. Jadi Oke. membandingkan mana aset digital dan mana aset yang real. Real, oke. Kita sudah sepakat. Ah. Aset real Hmm. itu berat untuk dibawa-bawa. Betul. Ya, bahasanya tidak fleksibel. Iya, betul. Oke, sedangkan untuk mewakili aset real kita punya yang namanya aset digital. Ya. Yang sebenarnya kalau ngomong nilai ya nilainya setara sebenarnya. Betul? Dan ada lagi yang nilai plus daripada aset digital kayak. Oke. Kalau aset fisik itu kayak contoh kita mau jual tanah liquid nggak? Ya. Seketika bisa dijual? Oh, tanah. Iya. Iya bisa. Seketika langsung bisa. Seketika enggak dong. Berarti itu belum. lama Oke. prosesnya. Iya. Terus kalau misalkan ngomongin soal emas, Oke. kan liquid kan? Iya. Tapi emas terbatas waktu bukanya toko jam berapa. Iya, waktunya. Kalau ya. aset nggak bisa jam 12 malam. Iya, kalau aset digital kita mau tuker jadi uang kapanpun bisa, kayak bisa satu. Iya. Tadi poin pertama, fleksibel bisa dibawa kemana-mana. Iya. Tidak berat. ya kan? Betul. Yang kedua tadi ya. Liquid. Oke. Yes. Jadi mungkin ini yang disebut dengan tadi kapten melek digital. Melek digital. Digital itu kan selalu serba cepat, Ya. serba mudah. Serba mudah. Bener kan? Betul. Jadi kalau ada orang ngomong digital tuh ribet, repot, salah. Ya. Dunia digital diciptakan untuk memudahkan kita dalam Betul. melakukan Ya. apapun Ya. kerjaan dan sebagainya. Ya, oke. Jadi pokoknya digital itu pertama adalah murah, kedua adalah cepat, Murah dan mudah juga ya. mudah dan bisa dibawa kemana-mana. yang nomor 3 yang paling penting ini. Ya. Kalau hari ini kita nggak pegang digital, kalau kita nggak melek digital, maka kita bakal ketinggalan berubah atau punah tadi. Berubah atau punah. Seperti tagline-nya Kapten Sar. Ya. Ya, nih sahabat Kapten Sar di manapun kita hari ini benar-benar dapat insight Ya. luar biasa ya dan Mas Rudi. Kita sekarang ini sudah ngerti nih bedanya antara aset real dengan aset digital. Alhamdulillah. Gampang kan? Gampang kan? Sudah dapat hidayah. Jadi pilihannya tinggal kita mau sadar diri, Ya. melek digital, Ya. atau kita tertinggal jauh. Betul. Seperti halnya dulu kalau tidak salah ya kita orang belum mengenal yang namanya Facebook, ya. Kemudian orang bisa dengan cepat ya dapat manfaat dari itu, Betul. bisa memvaluasi dan lain sebagainya. Ya. Sementara orang dapat profit, kita jadi penonton. Gitu Yes, kan? betul banget. Yes. Oke, Mas Rudi. Ada lagi yang menarik dari aset digital? Yang paling penting adalah kalau kita bicara soal aset, Ya. aset digital itu aman apa enggak? Oke. Regulasinya gimana? Oh itu dong Ken. Iya. Harusnya, Ken. Ini yang mau saya tanyakan. Udah masuk poin ini. Iya. Karena tadi saya lihat poinnya di situ. Jadi ngelirik juga Iya, ya. saya lihat poinnya ada poinnya. Oke. Jadi, aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Benar. Nah, Iya. soal keamanan itu ada dua, Ken. Hmm. Pertama adalah keamanan secara sistematisnya, sistemnya dia, Kayak sistem teknologinya. teknologi. Nah nanti kita akan ngomongin blockchain. Oh, Tapi nanti dulu. Ya, nanti Nanti dulu ya. Ini masih ngomongin Ya. melek digital. Jadi teman-teman harus nunggu sampai selesai. Oh, iya. Iya, tunggu dulu sahabat. Tambah kopi. Apa kamu? Nah, keamanan yang kedua adalah pemerintah Indonesia ini Ya. melarang, menganjurkan atau bahkan sudah ada regulasinya. Itu paling penting. Maksudnya? Jangan sampai kita punya aset digital ternyata pemerintah melarang. Ayo, nggak boleh kan? Iya. Nah, Tapi selama ini oke aja. karena emang udah ditetapkan bahwa Oke. aset digital itu
dari Kementerian Perdagangan ke Bapepti. Bapepti yang ngurusin urusan soal kripto aset menganggap bahwa kripto aset adalah komoditi. Itu sudah ini ya. Ya, jadi kalau artinya secara government peraturan pemerintah sudah jelas. Kementerian Perdagangan iya. Jadi kalau ngomongin soal Bitcoin, teman-teman semua ngomongin soal kripto, jadi misalkan ini ada OJK-nya apa enggak? Ini beda urusannya. Kalau si Bitcoin ini cryptocurrency, jangan apple to jeruk ya. Iya, jadi beda. Ini beda topik ya. Beda topik ya. Jadi kalau Bitcoin, kripto ini masuknya ke Bapepti karena dia itulah kenapa sebabnya disebut kripto aset. Kalau misalkan ini uang, maka cryptocurrency ya berarti masuknya ke Kementerian Keuangan ya. Pasti OJK yang ngawasi. Iya, Nah, OJK dengan Kementerian Keuangan. Betul. Tapi kalau kita ngomongin komoditi tadi aset digital, Bapepti nggak ada hubungannya, yang ngawasin adalah Kementerian Perdagangan. Tenang. Sabar ya. Takutnya gagal paham teman-teman semua. Iya. Oke. Ya, jadi aman. Karena pemerintah juga tidak regulasinya ada. Regulasinya bahkan ada. Jelas. Ini sebentar, saya ingat beberapa waktu lalu bahkan presiden bahkan presiden itu menyarankan, merekomendasi anak-anak muda untuk melek digital kalau nggak salah ya. Kebetulan harus mengenal namanya artificial intelligence. Betul. Dan kemudian melek digital. Betul ya? Betul. Dan ini presiden loh yang bicara ya. Artinya secara regulasi sebenarnya no problem. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman aman. Jadi kalau ada ngomong Bitcoin nanti ditangkap OJK nggak ada hubungannya. Nggak masuk ke situ ya. Jadi aman ya. Aman. Cuman Bitcoin ini memang hanya bisa untuk diperjualbelikan saja atau ditukarkan di exchange. Tidak boleh menjadi alat transaksi. Ini penting ya. Ini penting nih. Jadi ketika Anda pegang Bitcoin, mau beli pecel, nggak boleh. Jangan ngomong beli TV atau nggak boleh. Karena kalau Anda memperlakukan itu, berarti masuk urusannya OJK. Betul. Dan Anda bisa kena tangkap. Tapi kalau misalkan Kapten BMW-nya misalkan BMW-nya misalkan mau saya tukar dengan Bitcoin boleh. Jadi Kapten punya wallet, punya dompet, saya punya Bitcoin. Kita deal sepakat tukar barter. Ya, boleh. Ini istilah aja ya Mas Rio. Boleh. Boleh. Jadi kalau misalkan saya tukar mobilnya Kapten dengan Bitcoin, kesepakatan kita berdua, boleh. Ya. Tapi saya sekarang pegang Bitcoinnya, saya punya BMW-nya. Tapi kalau misalkan Kapten punya restoran, misalkan contoh Kapten bikin pecel Madiun yang besar di Jakarta, saya beli pakai Bitcoin, nggak boleh. Selain nggak boleh, saya bingung juga ini. Biasanya pakai rupiah, ini pakai Bitcoin. Jadi harus tahu dulu teman-teman semua. Oke. Kenapa kalau kita dari contoh Kapten punya mobil BMW, saya punya kripto, kita bisa tukar, itu namanya peer to peer. Tentu ada kesepakatan. Selain kesepakatan tentu disesuaikan dong. Ya, pastilah. Harga mobil berapa? Betul. Kemudian harga Bitcoin berapa? Betul. Dan itu internasional ya? Internasional. Oke. Aman. Sahabat Kapten Sar pasti udah paham kan? Jangan sampai nggak paham malu-maluin ya. Oke. Lanjut. Ya, lanjut kemana lagi, Cap? Keamanannya sudah. Sekarang yang ketiga, blockchain. Jadi kalau tadi kan secara regulator bukan. Selain aman, pertanyaannya. Jadi keuntungannya apa saja? Kalau keuntungan punya aset, Cap, kan cuma satu, Cap. Naik harganya, Cap. Iya. Berarti kita juga punya kesempatan untuk untung lebih banyak kan? Sebenarnya ini kayak Maxer nyambung sama yang Kapten sering seminar. Di mana bahwa kalau ngomongin aset hari ini, ngomongin kita orang-orang kaya hari ini itu bukan hanya jadi pengusaha aja. Tapi orang yang menyimpan aset juga punya kesempatan untuk jadi kaya. Kenapa saya jadi lupa buku kedua saya? Nah, itu iya. Sahabat Kapten Sar. Jadi ini diingatkan oleh Mas Ryudi nih. Jadi sahabat yang baik soalnya. Sahabat yang baik. Bahwa buku Robert T. Kiyosaki tentang Rich Dad, Poor Dad atau Cash Flow Quadrant itu bicara tentang bagaimana pindah kuadran kiri dan kanan. Betul.
kiri itu employee dan self employee. Yes. Hanya ada 2 cara dia ngomong, ya. Hanya ada 2 cara untuk bisa berubah ke kuadran kanan. Pertama adalah menjadi business owner, pemilik bisnis. Betul. Yang kedua adalah menjadi investor. Nah, tapi yang nomor 1 itu not easy to be entrepreneur. Not everyone can be business owner. Yes. Banyak sekali syaratnya lah. Harus ada kantor, ada macam-macam. Yang kedua ini adalah yang paling realistik, terutama untuk mereka yang mohon maaf ya, tidak punya skill khusus, mentalitasnya tidak seperti Kolonel Sanders yang jualan ditolak 1000 kali, tetap dia ngotot gitu kan. Ada jalan lain. Inilah memiliki aset yang mendatangkan passive income. Betul, kayak bukunya Kapten sendiri padahal ini. Terima kasih Mas Rili. Sama-sama. Oke, menarik nih. Dan itu bisa dilakukan siapapun. Anak muda, orang tua, nggak perlu lagi siapapun dimanapun, global seluruh dunia. Oke. Menarik sekali. Yes. Sahabat Kapten Sar, kita jeda ya, karena topik berikutnya ini akan jauh lebih menarik ya setelah yang satu ini lewat.